Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan nama saya Muhammad Ferry Ashar, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 3 tahun 2025 dari LPTK Universitas Majalengka, bidang studi pendidikan guru sekolah dasar, dengan nomor induk mahasiswa 2533 018 01803057. Pada hari ini, Kamis, tanggal 6 November 2025, saya akan melakukan praktek pembelajaran untuk uji kinerja di SD Negeri 2 Kertasmaya, kelas 3, pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial, dengan materi pokok ekosistem. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan uji kinerja PPG tahun 2025. Sekian perkenalan dari saya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak semuanya? Alhamdulillah. Baik semua ya, sehat semua ya. Kelihatan ceria-ceria, sehat-sehat, segar-segar. Nah, anak-anak, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa dulu. Silakan, Radeva sebagai ketua kelas dipimpin doanya, nak. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bi'izzni ajma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Siapa yang sudah sarapan? Aku. Sarapan apa? MBG, iya betul. Kita di sekolah kita sudah dapat MBG ya. Kemudian Bapak akan mengecek kehadiran kalian. Ya. Ada yang tidak berangkat? Berangkat semua ya? Oke, berangkat semua. Nah, sekarang kita nyanyikan dulu lagu wajib nasional. Lagu wajib nasionalnya adalah Garuda Pancasila. Ya, sebelumnya silakan berdiri dulu. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, silakan duduk kembali. Ada kesepakatan kelas. Yang pertama, ya Bapak ingatkan kembali, di kelas kita punya kesepakatan ya. Yang pertama, datang tepat waktu dan keluar pun tepat waktu. Tujuan pembelajaran peserta didik dapat mendeskripsikan perbedaan individu, populasi, dan komunitas. Kemudian peserta didik bisa mendeskripsikan arti dari ekosistem. Kemudian peserta didik mengetahui macam-macam ekosistem. Nanti semuanya akan dijelaskan, Bapak uraikan satu persatu. Peserta didik mengidentifikasi komponen biotik dan abiotik. Tapi sebelum masuk di materi, Bapak akan mengulas dulu materi yang sebelumnya, yaitu tentang apa? Metamorfosis. Metamorfosis itu apa sih? Ada yang masih ingat? Metamorfosis adalah perubahan bentuk pada makhluk
hidup, perubahan bentuk pada makhluk hidup. Contohnya apa? Ada dua jenis metamorfosis. Ada yang sempurna dan ada yang tidak sempurna. Yang sempurna contohnya apa? Satu saja. Kupu-kupu metamorfosis. Yang tidak sempurna contohnya apa? Belalang. Kita memasuki bab 3 yang sudah seperti Bapak katakan waktu pertemuan sebelumnya. Hari ini kita belajar tentang hidup bersama alam. Jadi kita jadi petualang dulu nih. Petualangan di alam. Tapi melalui dunia maya. Melalui video dan gambar. Oke. Tema pokoknya adalah ekosistem. Yuk kita simak dulu video berikut ini. Hari ini kita melakukan petualangan seru sebuah dunia. Petualangan kita kali ini anak-anak. Bye-bye. Dalam sebuah ekosistem terdapat dua komponen makhluk hidup. Apa saja? Masih ingat tadi di video? Biotik dan abiotik. Biotik itu apa? Makhluk hidup. Yang pertama adalah manusia. Yang kedua, tumbuhan. Kemudian hewan. Kemudian abiotik atau benda tak hidup. Apa saja sih benda tak hidup itu? Matahari, suhu. Ya. Semuanya sangat penting. Semuanya sangat penting. Bagaimana kalau bumi ini tidak ada matahari? Sudah pasti kita tidak bisa hidup karena tidak ada matahari. Terus bagaimana kalau di bumi ini tidak ada udara, tidak air? Gimana kalau nggak ada air? Haus. Tidak bisa hidup, ya. Kalau nggak ada air tidak bisa hidup. Semuanya, bukan cuma manusia. Tumbuhan, hewan sangat membutuhkan air. Komponen pembangun ekosistem. Yang pertama ada individu. Apa individu itu? Apa? Makhluk yang hidup sendiri. Nah, individu contohnya adalah satu ekor rusa. Kedua adalah populasi. Contohnya sekumpulan rusa. Kemudian komunitas. Contohnya apa? Nah, ada macan atau harimau. Ada zebra, ada kuda, ada pohon, ya. Jadi, ekosistem itu adalah hubungan timbal balik. Hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan benda tak hidup. Contohnya seperti ini, namanya ekosistem. Ada makhluk hidupnya, ada benda tak hidupnya. Benda tak hidupnya apa? Air laut, ya. Terus batu karang, cahaya matahari yang dari atas ini. Makhluk hidupnya. Yuk, kita ice breaking dulu. Ya. Tepuk janji fokus. Janji fokus, bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham. Saya fokus, saya bisa, saya paham. Oke, silakan duduk kembali. Berikutnya, habitat. Habitat itu apa? Habitat itu ada yang tahu apa? Tuh, dibaca. Habitat adalah tempat tinggal makhluk hidup. Tempat tinggal makhluk hidup atau rumahnya. Apa bedanya habitat dengan ekosistem? Ada yang tahu bedanya habitat dengan ekosistem?
Kalau habitat itu tempat tinggalnya makhluk hidup. Tempat tinggalnya makhluk hidup. Contoh, ayah kalian membuat kolam di rumah, kolam ikan. Ya, membuat kolam ikan. Setelah jadi diisi air. Belum ada ikannya, itu namanya habitat. Setelah diisi ikan, diisi tumbuhan, diisi makhluk-makhluk hidup yang lain, berubah menjadi ekosistem. Karena sudah lengkap, ada tumbuhan, ada abiotiknya, ada batu, ada air. Nah, sudah cukup. Ada komponen biotik dan abiotik. Nah, berdasarkan cara terbentuknya, ekosistem dibagi menjadi dua. Ada yang alami, ada juga yang buatan. Nah, ekosistem yang terbentuk secara alami itu sudah ada secara alami. Tidak ada campur tangan manusia. Ini contoh dari ekosistem alami. Ada padang rumput, ya, ada ekosistem hutan, kemudian ada ekosistem danau, ada ekosistem laut, dan ada ekosistem gurun. Yang membedakan dari semua ekosistem ini adalah suhu udara. Nah, kalau di gurun bagaimana suhunya? Panas. Karena apa? Karena pasir. Panas, pasir, dan tidak ada air. Air itu untuk penyeimbang suhu supaya tidak terlalu panas. Ekosistem buatan. Nah, ekosistem buatan ada sawah, terus ada akuarium, ada kolam, apalagi selain Bapak sebutkan di sini ada tidak selain itu ekosistem buatan yang sesuatu yang dibuat oleh manusia yang di dalamnya ada makhluk hidup dan makhluk tidak hidup. Apa kalian pernah jalan-jalan ke kebun binatang? Nah, kuda Nil. Nah, kalau kalian pernah jalan-jalan ke kebun binatang, di kebun binatang itu terdapat banyak sekali binatang, banyak sekali hewan. Di situ lingkungannya kan bukan habitatnya, habitat ya tahu ya, tempat tinggal, bukan rumahnya, tapi manusia berusaha membuat tempat supaya hewan ini bisa hidup di situ. Contoh apa? Penguin, misalkan ada kebun binatang yang di dalamnya misalkan ada penguinnya. Penguin hidup di mana? Di kutub. Berarti kutub itu identik dengan dingin, es. Nah, berarti kebun binatang itu harus menyiapkan ruangan yang dingin, yang sampai dengan suhunya berapa derajat, mungkin minus ya. Ruangan tersebut sampai tertutupi oleh es, sehingga penguin itu bisa hidup di dalamnya. Di ekosistem itu, semua makhluk saling bergantung, artinya saling membutuhkan. Ya, biar. Yang tadi Bapak ceritakan bahwa di ekosistem itu ada rumput, ya, makhluk hidupnya. Ada hewan pemakan rumput, ada hewan pemakan daging, ada juga apa lagi? Hewan yang memakan daging dan rumput. Nah, yang pertama,
Padi kita contohkan sebagai di sini adalah ekosistem sawah. Tadi ya yang kita jelaskan bahwa semuanya saling bergantungan. Di sawah tempat menanam padi. Kalau padi tidak ada tanah, padinya tumbuh tidak? Tidak. Enggak ya. Nah, berarti padi membutuhkan tanah. Bergantung dong pada tanah. Bergantung itu artinya membutuhkan, ya. Setelah muncul padi juga membutuhkan air supaya tetap tumbuh. Setelah tumbuh, datanglah capung, belalang, dan tikus mencari makan. Capung datang hinggap di daun padi, mencari hewan-hewan kecil, serangga-serangga kecil ya, kayak laba-laba mungkin apa, makan. Gitu. Bahkan kalau tidak ada laba-laba, daun padinya dimakan. Kemudian belalang, nah belalang juga makan daun padi. Kemudian tikus, nah nanti tikus itu dimakan oleh ular. Ularnya dimakan sama siapa? Kakak. Masa ular dimakan sama kakak? Elang, karena di sini nggak ada elang. Ularnya dimakan sama siapa? Tikus. Ularnya mati, ya. Ularnya mati, nanti setelah mati, ular itu membusuk jadi bakteri di sawah, jadi jamur. Akhirnya ular itu akan membuat tanah menjadi subur. Pentingnya menjaga ekosistem. Kenapa ekosistem itu penting kita jaga? Ada yang tahu alasannya? Supaya alam kita tetap seimbang. Tadi seperti Bapak contohkan, bagaimana kalau tidak ada udara? Bagaimana kalau tidak ada air? Bagaimana kalau tidak ada tanah? Tidak akan tercipta sebuah ekosistem. Pernah tidak melihat sungai yang banyak sampahnya? Pernah. Yang dekat pintu air, mungkin yang rumahnya dekat pintu air, pasti tiap hari melihat pemandangan sampah menumpuk. Kira-kira kalau air itu banyak sampahnya, menurut kalian apakah airnya sehat? Enggak, ya. Karena sampah itu ada menyebabkan bakteri, penyakit, ya. Bagaimana cara menjaga ekosistem? Yang pertama adalah menanam pohon. Yang paling sederhana yang biasa kalian lakukan sehari-hari di sekolah yaitu membuang sampah di tempatnya. Bisa nanti ada lembar kerja yang harus kalian pelajari, tapi Bapak akan menyimpulkan dulu tentang materi yang sudah dipelajari ya. Ada yang tahu ekosistem itu apa? Nah, jangan dulu ke ekosistem deh. Biotik, apa biotik? Makhluk hidup, betul. Abiotik? Makhluk mati atau makhluk tak hidup. Contohnya biotik apa? Ada 3 tuh. Kupu-kupu boleh, berarti secara spesifik serigala, manusia, pohon, tumbuhan, ya. Pokoknya yang makhluk hidup itu benda yang mempunyai atau yang bernafas atau hidup. Abiotik contohnya apa saja? Meja, lemari, kursi, laptop, HP, kipas angin, abiotik atau biotik? Ya. Kipas angin, abiotik atau biotik? Abiotik. Memang kipas angin bisa bernafas, bisa bergerak. Bergeraknya karena ada listrik, gerak-gerak, goyang-goyang.
LKPD-nya. Silakan dikerjakan kelompok ya. Satu kelompok dikerjakan bareng-bareng. Siapkan pensilnya, siapkan pulpennya. Komunitas tadi apa tuh? Ya, sebentar gantian ya. Udah, kelompok 2. Ya, komunitas itu adalah sekumpulan populasi. Pak, Bapak berarti Hmm. Pak, Bapak. Pak, berarti benar hidup kan? Ya, ini disebutkan sama dengan Radeva. Komponen biotiknya apa saja ditulis biotik. Terus apa saja di sini ada tumbuhan, ada ikan. Ditulis ini. Pak, biotik. Pak, biotik yang gimana? Nanti dikumpulkan bareng-bareng. Ini ditulis begini. Biotik apa saja di sini, di gambar ini biotiknya apa saja. Biotik apa, sebutkan. Bella lihat apa nih? Pohon. Terus apa ini? Tulis. Terus di bawahnya abiotiknya apa saja. Sama. Sama. Biotik dan abiotiknya apa saja. Sama. Ini sama dengan Bella. Ya, Anjani. Ini pohon itu termasuk biotik atau abiotik? Biotik. Tulis di sininya biotik. Sini termasuk abiotik atau biotik? Abiotik. Tulis. Itu yang mana yang termasuk individu? Individu itu gimana? Individu itu adalah makhluk yang hidup sendiri. Berarti cuma satu. Ya. Ini nih komunitas. Capung. Populasi itu hewan yang sejenis tapi lebih dari satu. Daun. Oke, kelompok terakhir yang ini. Coba sebutkan biotiknya dari ekosistem danau. Danau udah belum ya, danau tadi? Kalian tadi apa? Oh iya, laut. Tadi di situ hutan, sana gurun. Oke, danau. Katak. Capung. Pohon daun. Oke, ada yang sama atau ada yang beda? Katanya kelompoknya Siva. Ekosistem danau itu biotiknya ada capung, katak, apalagi tuh? Ikan, pohon, dan daun. Ada yang kelewat nggak? Ada, udah sama ya? Sama semua. Oke. Dari ekosistem gurun, sebutkan satu komponen abiotiknya. Abiotik. Tanah. Kaktus itu biotik. Matahari. Batu. Gurun itu identik dengan apa? Gurun. Pasir. Kenapa nggak ada yang menyebutin pasir? Kita mengerjakan asesmen ya. Bapak punya soal, jumlahnya 15 soal. Semuanya pilihan ganda. Pilihan ganda itu apa? Pilihan ganda itu apa? ABC-an. Ya, ABC-an. Tapi ini tidak kelompok ya, ini dikerjakan sendiri-sendiri. Boleh.
Di depannya aja. Disilang boleh, dilingkari boleh. Oke, dikumpulkan. Biar cepat. Ya, cepat kumpulnya cepat. Ya. Yang belumnya segera diselesaikan. Nah, kita coba simpulkan apa yang kita pelajari hari ini. Yang pertama tentang abiotik dan biotik. Siapa yang bisa menjelaskan biotik dan abiotik? Biotik adalah makhluk hidup. Abiotik adalah data hidup. Terus individu menyendiri, bukan menyendiri, kalau menyendiri itu lagi galau. Bukan menyendiri ya, makhluk hidup. Individu adalah makhluk hidup yang sendiri, tunggal. Populasi itu sekumpulan dari individu yang sejenis. Misalkan kita pulang lewat ada bebek rombongan, itu namanya populasi. Komunitas itu apa? Komunitas itu makhluk hidup yang sekumpulan populasi yang sejenis. Misalkan ada kumpulan kerbau, ada sekumpulan sapi, ada sekumpulan kambing berkumpul di lapangan di gudang. Itu namanya komunitas. Makhluk hidup yang makannya sama, makan rumput semua, tapi beda-beda jenisnya ya. Kemudian ekosistem itu hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan benda hidup. Jadi semuanya saling menguntungkan, saling ketergantungan. Ini makan ini makan ini. Yang akhirnya yang tadinya makan apa? Hewan yang makan daging, kan dia tidak ada makan lagi selain meninggal. Setelah meninggal dimakanlah sama burung bangkai. Selain itu ada ulat membantu memakan menghabiskan bangkainya. Kemudian bangkai tersebut nanti menjadi bakteri yang akan meresap ke dalam tanah, yang nantinya itu menjadi pupuk atau kompos, tanahnya jadi subur kembali. Ya, itu tadi pembelajaran kita hari ini. Berikutnya, sebelum mengakhiri pelajaran, silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Mereka memimpin doanya. Setelah belajar, mereka kita. Bapak beritahukan bahwa hasil ujian tadi nanti akan Bapak nilai. Yang sudah bisa, artinya sudah bisa itu banyak benernya, nanti akan mengikuti pengayaan. Atau pengayaan itu nanti kita bikin diorama ekosistem ya, kita bikin keterampilan. Yang nanti jawabannya banyak yang salah, gimana Pak? Nanti ikut ngulang ya. Di pertemuan berikutnya atau di jam berikutnya, di jam yang lain, di jam pelajaran ada les. Oke.